kembali lagi dengan saya Tiara Indrivena Simbolon dari program studi Manajemen 23A. Pada video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah pengantar manajemen, yaitu Manajemen Controlling. Disimak ya. Controlling berkedudukan penting dalam manajemen karena berperan menjamin tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Beberapa kasus yang perlu dikendalikan dalam suatu organisasi meliputi tugas yang tidak diselesaikan, waktu penyelesaian yang tidak ditepati, anggaran yang berlebih, dan adanya berbagai kegiatan yang menyimpang dari perencanaan yang disusun. Dengan demikian, fungsi controlling, pengendalian atau pengawasan dan evaluasi ini merupakan aspek penting untuk memastikan proses manajemen berjalan dengan baik dari hulu ke hilir. Controlling berkedudukan penting dalam manajemen karena berperan menjamin tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Beberapa kasus yang perlu dikendalikan dalam suatu organisasi meliputi tugas yang tidak terselesaikan, waktu penyelesaian yang tidak ditepati, anggaran yang berlebih, dan adanya berbagai kegiatan yang menyimpang dari perencanaan yang disusun. Dengan demikian, fungsi controlling, pengendalian atau pengawasan dan evaluasi ini merupakan aspek penting untuk memastikan proses manajemen berjalan dengan baik. Controlling. Pengendalian atau controlling adalah suatu proses untuk menjadikan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan, menurut Krisnandi dan kawan-kawan. Proses tersebut meliputi pengamatan, pemantauan, penyelidikan, dan evaluasi serangkaian kegiatan manajemen demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Duff, mengungkapkan bahwa pengendalian organisasional atau organizational controlling adalah suatu proses pengaturan sistematis terhadap berbagai kegiatan organisasional agar konsisten dengan berbagai harapan dari suatu rencana. Dapat disimpulkan bahwa controlling atau pengawasan dan pengendalian adalah proses dan usaha sistematis berupa pengamatan, pemantauan, penyelidikan, dan pengoreksian terhadap berbagai kegiatan organisasional agar berjalan sebagaimana rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada faktor-faktor dari controlling. Beberapa faktor yang membuat pengendalian perlu dilakukan dalam suatu organisasi. Beberapa faktor tersebut menurut Krisnandi, yang pertama ada perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan dalam lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah yang baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengendalian, manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh perubahan-perubahan tersebut. Faktor yang kedua ada peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengendalian yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan probabilitas tetap terjaga. Penjualan eceran pada penyalur perlu dicatat dan dianalisis secara tepat, serta beragam pasar organisasi perlu dipantau perkembangannya. Faktor yang ketiga ada kesalahan-kesalahan. Apabila bawahan tidak pernah melakukan kesalahan, maka manajer dapat melakukan pengendalian secara sederhana, akan tetapi bawahan seringkali melakukan kesalahan, sehingga manajer perlu membuat sistem monitoring yang memungkinkannya untuk mendeteksi berbagai kesalahan dalam permasalahannya menjadi bertambah parah. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Meskipun wewenang seorang manajer didelegasikan kepada bawahannya, tanggung jawabnya tetaplah tidak berkurang. Dalam hal ini, manajer perlu mengimplementasikan sistem pengawasan untuk mengevaluasi apakah bawahan sudah melaksanakan tugas yang didelegasikannya kepadanya dengan baik. Tanpa adanya sistem tersebut, manajer tidak bisa memeriksa pelaksanaan tugas dari bawahannya. Suatu sistem controlling atau pengawasan juga harus memperhatikan berbagai prinsip. Yang pertama, dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang terus diawasi. 2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. 3. Fleksibel. Yang keempat, dapat mereflektir pola organisasi. Yang kelima, ekonomis. Yang keenam, dapat dimengerti. Dan yang ketujuh, dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. Ada fungsi dari controlling atau pengawasan. Sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, maka fungsi pengawasan dan controlling yang pertama, untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. Yang kedua, menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat. Yang ketiga, menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur menjadi tanggung jawabnya.
Yang keempat ada untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Yang kelima untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan controlling atau pengawasan yang pertama, menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah atau aturan yang berlaku. Yang kedua, menertibkan koordinasi kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyimpangan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima, membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi. Yang keenam, mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Yang ketujuh, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai atau mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru. Selanjutnya ada jenis-jenis controlling. Yang pertama berdasarkan fokusnya, yaitu 1. Pengendalian pendahuluan atau preliminary control. Pengendalian ini dilakukan demi memastikan bahwa sebelum dimulainya kegiatan, seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut sudah dianggarkan. Yang kedua ada pengendalian bersamaan atau concurrent control. Pengendalian bersama berperan memonitor jalannya kegiatan operasional untuk memastikan bahwa tujuan sedang direalisasi. Yang ketiga, pengendalian umpan balik atau feedback control. Sistem pengendalian umpan balik cenderung berfokus pada hasil akhir sebagai dasar perbaikan untuk tindakan yang mendatang. Menurut objeknya, jenis controlling dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian administratif, yakni pengendalian yang dilakukan pada bidang pekerjaan administrasi dalam organisasi, misalnya bagian keuangan dan personalia. Yang kedua, pengendalian operatif, yakni pengendalian yang dilakukan pada bidang pekerjaan operatif dalam organisasi. Lalu, jenis controlling berdasarkan subjek objektifnya. Bersama pengendalian inter, yakni pengendalian yang ditujukan secara khusus bagi para pelaku dari berbagai fungsi di dalam organisasi. Yang kedua, pengendalian ekstern, yaitu pengendalian yang khusus ditujukan bagi subjek ataupun berbagai faktor dan fungsi yang berada di luar organisasi. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. And see you on the next video.